Berjumpa lagi dengan saya, Retno Ambarsari dari SMK Negeri 1 Madiun. Saat ini saya sedang mengikuti BIMTEK Pendidikan Berjenjang, Pendidikan Inklusif 2024, mulai 14 November sampai 19 Desember 2024. Audio Jungle. 2,2.9 Asesmen 2. Tujuan dan manfaat asesmen dari, untuk dan dalam pembelajaran, serta strategi-strategi asesmen yang dapat digunakan untuk pembelajaran formatif, sumatif, dan berkelanjutan. Audio Jungle. Asesmen. Asesmen, dalam konteks pendidikan, merupakan proses pengumpulan data untuk membuat penilaian tentang pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa. Tujuan utama asesmen adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Asesmen dapat dilakukan dari, untuk, dan sebagai bagian dari pembelajaran. Audio Jungle. Asesmen dari pembelajaran. Tujuan, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, kesenjangan pembelajaran, dan minat siswa. Manfaat, membantu guru dalam merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna. Memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Membantu siswa memahami tujuan pembelajaran dan apa yang diharapkan dari mereka. Audio Jungle. Asesmen untuk pembelajaran. Tujuan. Asesmen untuk pembelajaran berfokus pada penilaian formatif yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Manfaat 1. Asesmen untuk pembelajaran membantu guru mengidentifikasi kebutuhan dan kesulitan siswa sehingga dapat menyediakan dukungan yang tepat. 2. Dalam asesmen untuk pembelajaran, guru dan siswa bekerja sama untuk menetapkan tujuan, memantau kemajuan, dan mengevaluasi hasil belajar. 3. Fokus utama asesmen untuk pembelajaran adalah mengoptimalkan proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Audio Jungle. Asesmen sebagai pembelajaran. Tujuan, memberikan umpan balik kepada siswa dan guru selama proses pembelajaran. Manfaat 1. Umpan balik. Melalui asesmen, siswa dapat menerima umpan balik yang konstruktif dari guru dan teman-teman, membantu mereka untuk terus berkembang dan memperbaiki pembelajaran. 2. Pengaturan diri. Asesmen dapat mendorong siswa untuk lebih aktif mengatur dan memantau proses pembelajaran mereka sendiri, sehingga meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab belajar. 3. Refleksi diri. Asesmen dapat membantu siswa untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menetapkan tujuan pembelajaran yang lebih baik. Audio Jungle. Pengertian asesmen formatif, sumatif, dan asesmen berkelanjutan. Asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik dan membantu guru dalam menyesuaikan pembelajaran. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir unit pembelajaran untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Asesmen berkelanjutan. Asesmen berkelanjutan merupakan serangkaian kegiatan asesmen yang dilakukan secara terus-menerus dan holistik untuk memantau perkembangan belajar peserta didik. Audio Jungle. Perbedaan asesmen formatif, sumatif, dan asesmen berkelanjutan. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberi umpan balik. Asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur hasil belajar. Asesmen berkelanjutan dilakukan secara terus-menerus untuk memantau kemajuan pembelajaran. Asesmen formatif berfokus pada proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik bagi siswa dan guru. Asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen berkelanjutan adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus untuk memantau dan mendukung kemajuan belajar siswa. Audio Jungle. Penggunaan rubrik untuk asesmen formatif. Asesmen formatif, rubrik dapat digunakan untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada siswa. Siswa dapat melihat dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan di mana mereka perlu melakukan perbaikan. Audio Jungle. Penggunaan rubrik untuk asesmen sumatif. Asesmen sumatif,
rubrik dapat digunakan untuk menilai pencapaian akhir siswa terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Guru dapat menggunakan rubrik untuk memberikan nilai numerik atau deskriptif. Aspek-aspek penting dalam menggunakan observasi untuk asesmen sumatif adalah memastikan waktu pengamatan yang cukup, frekuensi observasi yang memadai, mengamati seluruh siswa, dan mencakup sebagian besar kriteria penilaian yang ditetapkan. Audio Jungle. Penggunaan rubrik untuk asesmen berkelanjutan. Asesmen berkelanjutan, rubrik dapat digunakan untuk memantau perkembangan siswa secara bertahap. Guru dapat menyesuaikan kriteria rubrik sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Audio Jungle. Strategi asesmen 2. Portofolio. Pengumpulan bukti belajar. Portofolio adalah kumpulan karya terbaik peserta didik yang menunjukkan kemajuan dan pencapaian mereka selama proses pembelajaran. Asesmen autentik. Penilaian portofolio dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas nyata. Refleksi dan evaluasi diri. Peserta didik dilibatkan dalam proses pemilihan, refleksi, dan penilaian atas karya-karya mereka sendiri. Audio Jungle. Penggunaan portofolio untuk asesmen formatif. Portofolio dapat digunakan secara efektif dalam asesmen formatif untuk memantau kemajuan belajar siswa. Kumpulan karya siswa dalam portofolio memberikan informasi berharga tentang proses dan hasil pembelajaran mereka. Guru dapat meninjau portofolio secara berkala, memberikan umpan balik formatif, dan mendorong siswa untuk merefleksikan dan merevisi karya mereka. Proses ini membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan strategi untuk pembelajaran yang lebih baik. Audio Jungle. Penggunaan portofolio untuk asesmen sumatif. Portofolio dapat digunakan dalam asesmen sumatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian siswa secara keseluruhan. Karya-karya terbaik siswa dalam portofolio dapat dianalisis untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Penilaian portofolio sumatif biasanya dilakukan di akhir periode tertentu, misalnya akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Guru dapat menggunakan rubrik penilaian untuk mengevaluasi kualitas karya-karya siswa dalam portofolio dan memberikan nilai akhir yang mencerminkan kompetensi siswa secara keseluruhan. Audio Jungle. Penggunaan portofolio untuk asesmen berkelanjutan. Penggunaan portofolio untuk asesmen berkelanjutan memungkinkan guru untuk memantau perkembangan peserta didik secara terus-menerus. Portofolio mencakup kumpulan karya terbaik peserta didik yang terkumpul selama periode tertentu, seperti beberapa tugas, proyek, dan hasil refleksi diri. Tujuannya adalah memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan pembelajaran. Kelebihannya, menyediakan bukti autentik, meningkatkan keterlibatan peserta didik, dan memfasilitasi refleksi diri. Contoh penggunaan, mengumpulkan karya terbaik, catatan guru, dan refleksi diri untuk mengevaluasi kemajuan secara komprehensif. Audio Jungle. Penutup, manfaat penerapan asesmen yang efektif. 1. Peningkatan pembelajaran. Asesmen yang efektif dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran dengan memberikan umpan balik yang berharga bagi siswa dan guru. 2. Identifikasi kebutuhan. Asesmen yang komprehensif dapat mengungkap kebutuhan belajar siswa, sehingga guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran. 3. Pengambilan keputusan. Data dari asesmen yang efektif dapat membantu guru dan sekolah membuat keputusan yang 4. Akuntabilitas. Asesmen yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah dan guru dalam memastikan keberhasilan siswa. Audio Jungle. Dalam mengerjakan tugas 2,2.9 ini, saya menggunakan referensi di bawah ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih. Saya sampaikan kepada semua yang telah memotivasi dan mendukung saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas 2,2.9 ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan.
karena saya masih dalam tahap belajar.